Oke teman-teman, selamat datang di Street Robex. Motor adalah salah satu kendaraan atau alat transportasi yang selalu kita gunakan setiap harinya. Ke pasar, ngantar anak sekolah, kerja, atau jalan-jalan. Hampir semua aktivitas kita gunakan sepeda motor ini sebagai alat transportasi. Sangat berguna dan bermanfaat. Oke, jadi hari ini Street Robex akan membahas sejarah awal mulanya salah satu brand besar yang ada di Indonesia, sehingga karya-karyanya sampai saat ini digunakan setiap hari untuk mempermudah semua aktivitas kita, baik motornya atau mobilnya. Ini dia sejarah terciptanya brand Honda. Sebuah cerita dimulai pada tanggal 17 November 1906 di sebuah desa kecil bernama Tensio Shisuko, tepatnya di kaki Gunung Fuji. Lahirlah seorang anak dari pasangan Gihei Honda dan istrinya Mikai Honda. Ayah Soichiro seorang pandai besi dan sekaligus menjadi montir sepeda, sedangkan ibunya seorang penenun kain. Soichiro merupakan anak pertama dari 6 bersaudara. Keluarga Soichiro hidup dalam kesulitan ekonomi atau bisa dikatakan jauh dari kata layak, dan bahkan Soichiro harus merelakan ditinggal 5 saudaranya karena masalah kesehatan. Dan saat Soichiro usia 8 tahun, ia melihat dan mendengar suara mesin yang bergerak yang dikendalikan oleh manusia. Dan momen itulah menjadi momen pertama kalinya ia melihat mobil dan menjadi momen paling berpengaruh dalam hidupnya. Sejak itu Soichiro yang masih berusia 8 tahun selalu mengamati setiap jengkal bagian mobil itu, sehingga sampai pelumas-pelumas mobil itu menetes ke tanah. Entah apa yang ada di kepala Soichiro waktu itu, ia langsung bergerak mencium bau pelumas yang telah tercampur dengan tanah. Lalu pelumas itu ia usapkan ke tangannya. Mungkin pada momen itulah di dalam hatinya timbul suatu keinginan nanti dia akan membuat sebuah kendaraan yang dikendalikan dengan mesin. Nah, sejak hari itu setiap ada kendaraan yang menggunakan mesin datang ke kampungnya, Soichiro kecil ini selalu berlari ke jalan untuk mengamati setiap kendaraan tersebut. Namun berbanding terbalik dengan pendidikannya, ia tidak begitu suka bersekolah. Sewaktu masih belajar di sekolah, prestasi Soichiro cenderung rendah. Ia mengaku nilai ulangannya sangat buruk. Dan ia juga mengatakan tidak suka membaca, ia lebih suka belajar praktek langsung dibandingkan hanya sekedar membaca teori. Nah, kalau soal ini kita jadi ingat masalah yang lagi viral di negara kita tentang kinerja KDM atau Bapak Aing, yaitu Bapak Gubernur Jawa Barat yang kinerjanya sangat baik dan sangat diidolakan oleh semua warga Jawa Barat, bahkan hampir semua warga dari DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Lampung, bahkan Banten. Semuanya mengidolakan sosok Gubernur Jawa Barat yang kinerjanya sangat baik. Cara kerja Gubernur Jawa Barat ini langsung menerobos ke lapangan, ke titik permasalahannya, dan menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Berbanding kebalik dengan anggota DPR yang kerjanya harus rapat dulu, teori dulu, debat dulu, sehingga masalahnya nggak kelar-kelar. Kok kita jadi bahas ke politik ya? Oke teman-teman, kita balik ke cerita Soichiro lagi. Nilai ulangan Soichiro memang jelek di sekolah, tetapi dia tidak bersedih karena dunia dia adalah seputar mesin motor dan sepeda. Sebagian besar masa kecilnya ia habiskan untuk belajar dan bekerja di bengkel sepeda milik ayahnya. Di sanalah ia mulai mengasah kemampuannya di bidang mekanik. Selain sepeda dan mobil, dia juga memperhatikan cara kerja mesin yang ada di sekitarnya. Misalnya seperti mesin-mesin yang digunakan untuk berkebun dan sebagainya. Dia menunjukkan rasa ingin tahunya yang sangat tinggi di bidang mesin.
Hingga pada suatu hari ia melihat lowongan pekerjaan sebagai montir di sebuah majalah. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengajukan lamaran dan kabar baiknya ia diterima di sebuah bengkel mobil bernama Arsukoi yang terletak di Tokyo. Dengan umur yang cukup muda yaitu 15 tahun, ia meninggalkan keluarga dan desa kecilnya, memulai karirnya di kota Tokyo. Sesampainya di Tokyo, Soichiro merasa kaget karena kehidupan di kota sangat berbeda dengan kehidupan di desa. Dan di hari pertamanya, Soichiro sangat bersemangat untuk memulai pekerjaannya sebagai montir. Namun sayangnya sesampainya di bengkel, pemilik usaha Yuso Sakakibara justru meragukannya dan akhirnya menyuruhnya bekerja sebagai cleaning service dan sebagai penjaga anak pemilik bengkel tersebut. Seketika ia kecewa. Setelah beberapa bulan bekerja pun ia tidak memiliki cukup uang untuk hidup di kota. Namun satu-satunya alasan ia tidak berhenti bekerja dan pulang ke desanya adalah ia tidak ingin gagal dan tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya. Dengan tekad dan haus akan pengetahuan di bidang mesin selama menjadi cleaning service, di sana dia terus belajar mengamati dan mengasah kemampuannya. Dan setelah beberapa bulan bekerja, Soichiro mulai dipekerjakan sebagai asisten montir untuk membantu pekerjaan montir-montir di bengkel tersebut. Seiring berjalannya waktu, dedikasi dan bakat yang ditunjukkan Soichiro mulai menarik perhatian pemilik bengkel. Dan ia pun mulai mendapat kepercayaan. Tidak hanya diberi kepercayaan untuk menyelesaikan masalah teknis terkait mesin, Soichiro mulai diajarkan sisi bisnis perusahaan, bagaimana cara bekerja perusahaan, dan bagaimana cara menjalankan sebuah bisnis. Singkat cerita, 6 tahun berselang, tepatnya pada tahun 1928 saat ia berusia 21 tahun, perusahaannya membuka cabang di Hamamatsu yang merupakan kota kelahirannya dan ia pun ditunjuk sebagai kepala bengkel. Di tahun pertamanya ia merasa bengkel miliknya satu-satunya di kota itu. Tetapi tak lama kemudian ia dihadapkan pada kenyataan bahwa pada saat itu segera muncul pesaing-pesaing baru dalam persaingan yang cukup ketat. Ia tetap bertekad dan akhirnya ia menemukan langkah-langkah untuk memenangkan persaingannya. Yang pertama, ia menerima seluruh keluhan dari pelanggannya. Ia menyelesaikan semua kendala-kendala yang mungkin ditolak di bengkel-bengkel lainnya. Selain itu, ia juga berusaha memberikan pelayanan secepat mungkin sehingga pelanggan tidak memerlukan waktu lama untuk memperbaiki kendaraannya. Selain untuk menarik pelanggan, cara tersebut ia lakukan untuk memahami berbagai masalah pada mesin, sehingga secara tidak langsung membuatnya semakin mahir di bidangnya, dan dengan cepat perusahaannya menjadi salah satu perusahaan terpercaya di kota tersebut. Tidak berhenti sampai di sana. Pada masa itu, saat jari-jari atau pelek roda mobil masih menggunakan kayu, ia memperkenalkan karya pertamanya, yaitu pelek berbahan logam, membuat laju mobil lebih stabil dan memiliki ketahanan lebih kuat. Tidak disangka respon pasar luar biasa. Produknya laku keras dan hingga diekspor ke seluruh dunia. Produk ini menjadi hak paten pertamanya di usia yang ke-30 tahun. Setelah berhasil dengan programnya, ia kembali memperkenalkan karya berikutnya, yaitu sebuah ring piston. Namun, sayangnya ring piston tersebut ditolak oleh perusahaan karena dianggap tidak memenuhi standar dan kemungkinan besar tidak akan laku di pasaran. Karena penolakan tersebut, Soichiro akhirnya memutuskan untuk mengambil kuliah mesin. Hal itu ia lakukan untuk menambah wawasannya dengan harapan ilmu yang ia dapatkan bisa membantu untuk menyempurnakan karya pistonnya tersebut. Namun baru 2 tahun, Soichiro memutuskan untuk berhenti dari kuliahnya. Ia merasa kecewa karena selama kuliah ia tidak memperoleh apa yang ia cari. Saat ditanya rektornya pun ia menjawab tujuan kuliahnya hanya untuk mencari ilmu, bukan mencari ijazah. Setelah keluar dari kampus, ia memilih untuk melakukan percobaan-percobaan di bengkelnya sendiri. Dan setelah melalui rangkaian percobaan, pihak perusahaan akhirnya menyukai karyanya dan memberikannya kontrak di mana dana tersebut akan ia gunakan untuk membangun pabrik sehingga ia bisa memproduksi karya-karyanya secara massal.
Namun sayangnya saat pabriknya mulai berjalan di waktu yang bersamaan, Jepang tengah menghadapi perang yang merupakan rangkaian dari Perang Dunia Kedua. Dan malangnya, pabrik yang didirikan oleh Soichiro terbakar sebanyak 2 kali, hingga membawa Soichiro ke ambang kebangkrutan. Setelah perang selesai, kondisi Jepang saat itu benar-benar porak-poranda, termasuk juga kondisi perekonomian Soichiro, sehingga ia harus merelakan mobilnya untuk dijual agar bisa menghidupi keluarganya. Singkat cerita, di tengah keterbatasannya, Soichiro tetap berusaha untuk berkarya dengan memanfaatkan puing-puing sisa perang. Ia mencoba merakit sebuah mesin yang kemudian dipasangkan ke sebuah sepeda. Tidak disangka karyanya tersebut banyak diminati oleh tetangga-tetangganya. Setelah mengumpulkan cukup uang, pada tahun 1948, Soichiro mendirikan sebuah perusahaan lagi yang diberi nama Honda Motor Company. Dan melalui perusahaannya tersebut, ia terus mengembangkan karya-karyanya hingga melahirkan karya sepeda motor yang diberi nama Honda Dream D. Dalam waktu singkat, warga Jepang berbondong-bondong memesan karyanya tersebut. Hal ini dikarenakan harganya yang sangat murah, mengingat kondisi ekonomi Jepang pasca perang masih belum stabil dan kebutuhan akan kendaraan yang cukup tinggi. Inilah karya Soichiro menjadi cikal bakal sepeda motor yang kita gunakan saat ini dalam beberapa dekade. Sejak saat itu, perusahaan Honda terus berkembang dan meluncurkan produk-produk motor dan mobil barunya hingga saat ini, dan menjadi salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia. Saya yakin kita semua ingin sukses. Setiap orang punya ceritanya sendiri, dan setiap orang punya masalah yang berbeda. Apapun cita-cita kita, selagi itu baik, saya doakan semoga semuanya tercapai. Amin. Dan semoga sejarah brand Honda ini menjadi sebuah pelajaran atau motivasi buat kita semua. Karena sukses itu butuh proses, perjuangan, dan doa. Nah, gimana komentar teman-teman tentang perjuangan atau sejarah awal mula brand Honda tercipta dan menjadi salah satu brand besar di negara kita? Tulis di kolom komentar.